kita berjumpa dengan Mas Ari, salah satu seniman perekayasa instrumen. Kebetulan sekarang yang dipegang apa Mas itu namanya? Ini namanya shakuhachi. Shakuhachi. Itu dari Jepang ya Mas? Ini dari Jepang. Wah, Alat musik tradisional Jepang. dari Jepang tapi made in Metese. Shakuhachi made in Metese. Kalau yang tidak punya kemampuan atau untuk merekayasa instrumen pastinya akan sulit, ya kan? Nah, kebetulan di sini Mas Ari punya talent untuk itu. Selain dia punya bakat juga karena Mas Ari kan etnomusikolog ya Mas. Nah, kemudian dituangkan, dipraktekkan, diterapkan di lapangan. Dan ini hasilnya seperti ini sekarang yang dapat kita lihat bareng. Coba Mas, itu bahannya apa teman? Oh, ini dibuat dari, kalau di sini namanya bambu Cina. Bambu Cina. Ya. Oh. Itu biasanya dibuat untuk pagar rumah. Dibuat untuk pagar rumah. Kalau di sini, kalau di Jepangnya buat apa biasanya? Kalau di Khusus? Jepang memang khusus ditanam untuk kebutuhan ya Instrumen. Nah, di Jepang ternyata yang seperti ini khusus untuk ditanam untuk instrumen, tapi di Indonesia tidak hanya itu, bisa dibuat pagar. Wah, kalau begitu cukup mudah ya mencari bahan bambu ini atau hanya tempat-tempat tertentu yang ada. Biasanya kalau di pegunungan itu buat pagar itu bilangnya sih perengan gitu. Perengan. Ya. Dengan kok tertarik untuk membuat shakuhachi itu awalnya gimana? Ini kan sulit ya berarti. Iya perlu sih, sulit belajar. Ya. Ya awalnya itu karena suka sih Mas, suka Suka. sama alat tiup, terus berkembang terus, cari terus dari macam-macam, ada yang dari misalkan dari Indonesia dulu, mulai dari Sumatera sampai ke Papua itu alat tiupnya apa aja, terus berkembang terus Sampai nemu shakuhachi. shakuhachi ini. Dan kebetulan di Metesi bahannya ada. Bahannya kebetulan survei, terus ketemunya di hutan juga ada. Ada. Dan di pagar rumah tetangga juga ada gitu. Oh, gitu. Ini main shakuhachi kan sulit ya Mas, karena nggak ada lubang tiupnya. Gimana ini caranya nih? Ini kan nggak ada ini ya, nggak ada bentuk whistle-nya Oh, iya. kayak suling biasanya gitu. Di Jawa itu namanya jamang. Nggak ada whistle-nya. Kemudian kalau nit gimana itu? Kalau prinsipnya sih ada anginnya, ada pemecahan angin di sini. Jadi separuh masuk ke dalam, yang separuh ke luar. Oh, gitu. Tapi yang pengaturannya di sini, Posisi di bentuk bibirnya. Nah, ini kan nggak bunyi. oh ya. Ya udah seperti di Jepang ya rasanya. Walaupun ini di Metesi di pegunungan. Kalau membuat seperti ini kesulitannya apa Mas? Kalau kesulitannya sih di ini pengaturan Lubang jarak nada. interval ini apa lubangnya. Lubang-lubang nadanya. Adanya yang sering nggak pas sama nadanya itu di sini. Soalnya kan diameter bambu Iya. itu kan beda-beda Mas. Ada yang gede, ada yang apa? Ada yang kecil gitu. Dan shakuhachi itu tidak ada ukuran pasti untuk diameternya ya. Ada, kalau Ada yang ya? asli itu ada. Cuman kan kalau di sini kan memang saya apa lebih ke membuatnya itu lebih ke eksperimen gitu. Jadi Oh gitu. ukuran berapa aja saya buat itu. Buat. Jadi ini kita cari sendiri. Kalau umumnya yang di Jepang itu sekitar berapa diameternya? Kalau yang umum itu sekitar, nah ini Bentar. Itu apa ya? Sekitar 2,5. 2,5 ya. Itu yang biasanya di tradisi Jepang Iya. sana. Kalau jenengan mencoba mengeksperimen buat yang agak kecil. Yang agak kecil bisa, yang lebih kecil juga bisa. Oh gitu. Oh ternyata begitu teman-teman bahwa dengan kemampuan Mas Ari yang merekayasa instrumen itu dia mencoba membuat
ragam volume yang lebih banyak dari shakuhachi gitu. Kemudian kalau tuning sistemnya gimana? Larasannya gimana? Kalau pelarasannya Pakai apa biasanya? saya pakai, kalau sekarang kan yang mudah itu pakai handphone Mas, Oh iya, yang pakai aplikasi itu. aplikasi. Ada Nah. aplikasinya ya. Tapi dipadukan dengan ini ada hitungan jaraknya sendiri. Oh iya, itu rumus ya. Ya rumus. Kalau di Indonesia sendiri itu saya gunakan rumus membuat suling dangdut. Oh gitu. Tapi masih saya ini Mas, masih saya kembangkan lagi. Soalnya kadang kan ini tadi diameternya Berbeda ya. Beda Setiap itu. bahan yang akan berbeda-beda. juga skalanya juga beda. Oh, Kalau gitu. dangdut sama ini kan Kalau larasnya yang dipakai apa ini? Diatonis, pentatonis, ini pentaton. pentatonis ya. Penta itu berarti 5 nada ya. 5 nada. Ini tradisinya memang seperti itu, penta. Di Jepang sendiri pakai Di apa? Jepang sih ada beberapa skala sih Mas. Oh, iya. Tapi salah satunya ini. Oh gitu. Kan ini juga beda. Ini juga Jepang juga. Iya, Ini beda lagi. beda lagi. Kalau coba mainin dong Mas. Kayaknya berbeda tuh. Lubangnya juga beda ya, Saudara. Teman-teman, ini 4 lubang di sini. Kalau ini Ini ada, ada 7. 7 lubang ya, 7 lubang nada. Maka hasilnya juga akan beda. Coba Mas, bisa ditiup. Oh iya, ada lubang kecilnya juga di Iya. sini. Ada lubang kecilnya juga, bagus. Oh iya. Oke lah. Wah, ini ada hitam-hitamnya apa ini, Mas? Nah, itu pakai tanduk sapi. Pakai tanduk sapi. Di Jepang juga pakai tanduk itu. Kalau di Jepang tanduk rusa. Tanduk rusa. Iya, kalau di sini kan susah apa carinya. Cari Jadi, rusa ya. Kita akali dengan Tanduk sapi. Ini Mas Ari mencoba merekayasa kalau di Jepang biasanya ini namanya apa? itu namanya apa ya? Kurang tahu, saya cuma ini aja sih, cuma untuk meningkatkan sumber bunyi. Oh gitu ya, biar kalau di Jepang pakainya tanduk rusa, tapi Mas Ari mencoba bereksperimen menggunakan tanduk sapi. Ya pastilah menyesuaikan kondisi ya Mas. Iya. Biar teman-teman yang di rumah juga tahu bagaimana proses pembuatan shakuhachi itu sebenarnya, produksi Mas Ari. Dan tentunya jangan lupa kalau berminat bisa hubungi Mas Ari, karena Mas Ari juga menjual produknya ya Mas. Iya juga. Sudah banyak pesanan kan? Iya ada. Nanti bisa menghubungi Mas Ari via telepon ya. Iya. Nanti di sini saja. Kita lihat cara pembuatan shakuhachi versi Mas Ari itu seperti apa. Mari kita tonton bareng. Nah, untuk lebih detailnya lagi dan lebih jelasnya lagi, mari kita praktekkan. Kemudian ini kita lubangi untuk membuang ruas yang berada di dalam. Ini adalah ramuan untuk proses perendaman. Ini untuk menangkal hama-hama yang berada di dalam bambu supaya tidak dimakan. Ini kita rendam kurang lebih 1 minggu. 1 minggu perendaman.
adalah salah satu bahan yang sudah direndam dengan air kurang lebih 1 minggu. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita potong, kemudian kita bersihkan kotoran ini yang menempel pada bambu ini menggunakan kain yang dibasahi, kemudian kita gunakan pasir yang halus. Kita gosok. Setelah kita gosok, dan ini hasilnya. Terlihat bersih. Kemudian proses selanjutnya adalah membuat lubang tiup. Kita ambil bagian yang ini kan ovalnya berada di atas. Kita ambil sini, bagian sini. Setelah terbentuk seperti ini, kita akan membentuk lebih detail lubang tiupnya. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau yang seperti ini menggunakan tanduk sapi. Jadi kita bentuk terlebih dahulu dengan bentuk segitiga seperti ini, dan sini juga, nanti baru kita tempelkan. Dan jadinya seperti ini. Kalau yang ini saya tidak menggunakan tanduk sapi, tapi saya akan menggunakan seperti ini tanpa tanduk sapi. Setelah itu kita bisa merapikan bagian lubangnya. Kita amplas. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Kemudian kita tes hasilnya dengan nada apa. Saya di sini menggunakan aplikasi dari handphone. Ini adalah ketemunya F-Crash. Kita akan membuat nada G. Jadi nanti ini akan kita naikkan, yaitu dengan cara melubangi bagian belakang bambunya. Nanti jadinya akan seperti ini untuk menentukan nada G. Jadi jadinya akan seperti ini. Ketemunya nada G. Kemudian kita akan menentukan lubang 1, 2, 3, dan 4. Kita ukur dulu lingkarnya. Jadi ketemunya adalah 8 cm. Jadi kita ukur untuk menentukan lubang yang pertama.
kita tandai terlebih dahulu. Untuk yang lubang kedua adalah setengahnya dari diameter lingkar, jadi ketemunya adalah 4 cm. Dan lubang yang ketiga sama. Untuk lubang yang keempat, jaraknya adalah jarak intervalnya adalah 1,5. Jadi ketemunya adalah 4 ditambah setengahnya interval 1, yaitu setengah, yaitu ketemunya 2 cm. Jadi 4 ditambah 2 cm, ketemunya adalah 6. Setelah kita ukur, baru kita lubangi satu persatu dan menyesuaikan dengan sistem tuning nadanya. Dan misalkan nadanya itu kurang tinggi, kita bisa memperbesar bagian lubang nadanya. Untuk proses pelubangan nada, saya sarankan untuk melubangi dengan cara melubanginya sedikit demi sedikit. Karena kalau nanti nadanya yang kita cari itu terlalu tinggi dan ingin merendahkan, itu akan membuat tuning nada yang dihasilkan akan susah. Jadi lebih baik dengan cara melubanginya sedikit demi sedikit hingga ketemu nada yang kita inginkan. Kemudian untuk tahap akhir adalah proses pelapisan ruang pada dinding bambu bagian dalam. Fungsinya adalah ketika instrumen shakuhachi kita tiup, karena tiupan itu sendiri mengeluarkan uap air, dan sehingga kalau tidak menggunakan lapisan ini akan meresap ke bambu itu sendiri, dan yang terjadi adalah kualitas suara yang dihasilkan kurang maksimal. Maka dari itu kita lapisi dulu bagian dalamnya, dan saya menggunakan cat pelapis anti air yang dicampur dengan lem kayu, dan untuk warnanya sendiri saya menggunakan pigmen warna. Jadi ini adalah cat pelapis anti air, kita campur dengan lem kayu. Dan kita tambahkan pigmen warna. Dan kita lapisi bagian dalamnya dengan campuran ini sudah kita buat. Contohnya adalah seperti ini. Nah, setelah sudah terlapisi, kemudian kita tunggu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, bisa kita rapikan dengan menggosok menggunakan amplas yang sudah dibentuk seperti ini. Kita rapikan. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Setelah kita lapisi dan kita haluskan, untuk proses terakhir adalah proses finishing. Untuk proses finishingnya sendiri saya menggunakan pelitur, dan saya balut menggunakan sulur yang saya temukan di hutan dekat rumah saya. Kalau
yang asli Jepang itu memakai rotan. Kalau ini saya menggunakan sulur. Nah, demikian itu tadi adalah proses pembuatan instrumen shakuhachi.